Tolong jawab dengan keyakinan juga. Umat Islam hari ini berjamaah atau berpecah belah? Setiap perpecahan, setiap golongan ada namanya? Baik, tolong sebutkan dalam hati. Ulah disebutkan, bila nuka singgung. Bisa nuka singgung, ke? Dalam hati saja, sebutkan nama-nama tadi. Nama-nama perpecahan umat Islam. Ada berapa? Ada yang 10? Lebih? Wah, biasa. Lebih ya? Lebih dari 10? Nah, baik, sekarang baru ucapkan sekarang. Tolong sebutkan satu saja dari nama-nama tadi yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Syiah tidak ada. Syiah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Dua tokohnya sama, Abdullah bin Sabah, Yahudi Yaman. Ada tidak di zaman Rasulullah? Ada tidak? Lalu kenapa harus ada sekarang? Baik, kita sikapi nama-nama tadi. Buka Quran surat Yusuf ayat ke-40. Sekali lagi, ketika Imam Mahdi hadir, ketika khilafah tegak, maka Islam bersih dari semua kemusyrikan ini. Ingat, berpecah belah dalam agama itu syirik. Itu surat Ar-Rum ayat ke-31-32. Berpecah dari agama, mempecah belah agama, itu syirik. Dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Inilah penyebab kenapa umat Islam dibantai. Dipecah belah, divide et impera, lalu kuasai. Karena kita berpecah belah dalam menegakkan agama, maka yang akan menegakkan khilafah adalah mereka yang berjamaah di bawah satu komando imam. Makanya disebut Imam Mahdi. Artinya kita berjamaah. Beda berjamaah dengan bersatu. 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 Ah, gitu, itu bukan berjamaah namanya. Baik, sudah dibuka surat Yusuf ayat ke-40? Nah, coba lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buna min dunillahi illa asma'a sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Ma ta'buduna min dunillah. Betul? Min dunillah apa min dunihi? Ma ta'buduna min duni. Maknya setelah ma ada kalimat ila tidak? Ada huruf ila enggak setelah ma? Ada kan? Ada. Di tengah-tengah ada ila kan? Artinya maknya ma nafi, bukan ma mausul, bukan ma istinafiyah, bukan ma istifhamiyah, tapi ma nafi karena ada ila. Ma ta'buduna artinya tidak ada yang kalian sembah min duni selain Allah. Illa asma'an, kecuali nama-nama. Sammaitumuha antum wa aba'ukum, yang kalian bikin nama-nama tadi dan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian dahulu. Tadi nama-nama tadi ada di zaman Rasulullah. Lalu kenapa sekarang harus ada? Bukankah nama kita Muslim? Surat Al-Hajj ayat 78. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang telah menamai kami Muslim karena keislaman kita dulu dan sekarang. Lalu kenapa harus berganti nama tadi? Dan Allah menyatakan tidak ada yang disembah selain Allah oleh kalian kecuali nama-nama yang kalian buat dan oleh bapak kalian sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita disebutkan menyembah nama? Apakah dibikin pelangnya besar, namanya Breta Hejo, gede bisan kanal bisa tulisannya, lalu ruku sujud di depan nama tadi? Bukan. Tapi aktivitas kita, perjuangan kita, bahkan jihad kita untuk kebesaran nama itu, bukan untuk kebesaran nama asma Allah. Maka ketika nama pelang itu dicaci maki, dihina, marah dia. Tapi ketika Allah diinjak-injak, diam dia. Betul? Apa itu bukan syirik? Maka apa kata Allah? Tidak ada yang kalian sembah selain Allah, melainkan nama-nama yang kalian buat dan dibuat oleh nenek moyang. Ya. Betul? Wa ma'anzalallahu bihi min sultan, padahal Allah tidak menurunkan perintah untuk membuat nama tadi. Jadi siapa kita? Muslim. Baik, nah itu akan rontok nama-nama tadi. Itu kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi lahum, dan Allah akan membuat agama kalian kuat, tidak terkalahkan. Artinya dunia akan semuanya takluk dalam keadaan tunduk kepada Allah dan Rasul dalam genggaman Islam dan kaum muslimin. Terjadi kapan? Ketika Imam Mahdi muncul.
Dan di saat itulah khilafah tegak. Baik, apalagi pernah sekalian? Udah mulai panas ya. Saya tidak maksud menyinggung siapapun, tidak. Tapi kita kembalikan pada Quran dan Sunnah. Kita luruskan orientasi kita ketika kita memandang Quran dan Sunnah. Sepakat? Jika ada yang salah dari saya, tolong luruskan dengan Quran dan Sunnah. Langsung saja luruskan. Baik, lanjut Allah. Ustaz menjadi tegang gitu. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua, wala yubaddilana min ba'di khaufihim amna. Bayangkan, ini pakai lam taukid dan nun taukid. Saya kira ada pasti terjadi. Lam taukid, nun taukid, artinya Allah tidak main-main, ini pasti. La yumakkinanna, sungguh. Maka tingku gitu kan, dua huruf taukidnya. Ini juga sama. Wala yubaddilana, dan sungguh Allah akan menggantikan mimba di khalfim amna, setelah kalian takut karena dibantai, diperangi, disiksa, difitnah, dituduh intoleran, dituduh radikalisme, bahkan kita diusir dari kampung. Kama muliat zulman wazoran, Imam Mahdi muncul dunia aman dan sejahtera, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman, dan peperangan. Maka Imam Mahdi muncul, dunia ini akan aman sejahtera. Itu fungsi Imam Mahdi, tugas Imam Mahdi. Baik, kemudian yang ketiga, oh sudah. Nah syaratnya khilafah akan tegak, Islam akan bersih dan diridhoi Allah. Dan yang ketiga, kita akan aman sejahtera apabila satu, ya'budunani, kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah nama-nama tadi, betul? Ya, tidak menyembah tagut. Iya, ada sekarang banyak tagut bermunculan. Baik, sebentar. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang salah satu ini. Baik, apa itu tagut? Kullu ma yata'arid anil haq wa yubaidu anil haq au baidan anil haq fahuwa tagut. Segala sesuatu yang menentang dan bertentangan dengan kebenaran dan juga jauh dari kebenaran, hak, itulah tagut. Mohon maaf, saya belak-belakan Bapak Ibu. Dalam hal kebaikan, itu ada di Kristen, Paulus Korintus. Yo, para sekalian, kita fungsikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Yuk, kita lihat kasus ini dengan kacamata Quran, bukan dengan kacamata kuda. Waduh, Kang Chandra, pas pisan. Ya, baik, maksudnya sebentar. Tolonglah kamu dalam hal kebaikan. Itu ada di Kristen, Paulus Korintus 1 ayat 1. Amal saleh sebanyak apapun kalau tidak sampai kasih sayang, bagikan suara genderang. Kalau di Quran, haba'an mansuro. Kita hidup kalau tanpa kasih sayang, bagaikan debu yang berterbangan. Sama, Kristen, Quran sama. Aneh sama. Kitab sucinya itu nilainya sama. Nanti kata Nabi, di akhir umat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar luar biasa, gelarnya tinggi, tapi dia bisa berdusta, dan dustanya bukan urusan dunia. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda, tapi banyak dustanya di situ. Dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Sejak zaman jahiliyah. Masa ada tokoh seperti itu? Baik, teman-teman, bagaimana kita menilai orang ini? Orang seperti ini banyak tidak pengikutnya? Banyak. Lebih banyak yang mengikutinya apa lebih banyak yang menentangnya? Lebih banyak pengikutnya. Apa yang dikatakannya benar apa salah? Hak apa batil? Batil. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan tidak? Dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya, baik. Coba kita buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Allahu Akbar. Beginilah nikmatnya kita menjadi seorang muslim. Kita bisa mencermati semua peristiwa ini dengan kacamata Al-Quran, bukan dengan kacamata kuda. Baik.
Kita lihat dulu Muslim. Nah, lihat ya. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan alim-alim mereka, wa ruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbabam min dunillah, Tuhan selain Allah. Sekali lagi, mereka menjadikan alim mereka, rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Arbab, jamak taksir dari Rabbun. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih sebagai Tuhan selain daripada Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah mereka diperintah melainkan untuk menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maksudnya Allah atas apa yang mereka persekutukan. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Adi bin Hatim baru masuk Islam dan dia adalah seorang ahli kitab tadinya. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hillama kuntum min ahli kitabi ma'hum, ma ra'aituhum yarkauna wa yasjuduna amama ahbarahum wa ruhbanahum, falima yukanu dhalika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ketika aku masih menjadi ahli kitab, aku belum pernah melihat mereka ruku sujud, menyembah alim mereka, menyembah rahib mereka, menyembah pendeta mereka. Kok bisa dikatakan menyembah alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan? Apa kata Rasulullah? Bal ya'budunnahum. Udah pakai bal, pakai tasydid, nun taukid tsakilah. Bal ya'budunnahum, bahkan sungguh mereka menyembahnya. Apa kata Rasulullah? Kaifa yakunu dzalika? Bagaimana bisa demikian ya Rasulullah berlaku? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramahullahu lahum wa yuharramuna ma ahallallahu lahum fayattabi'unahum fakadzalika ya'budunahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu diikuti oleh umatnya. Maka begitulah cara umat menyembahnya. Orang yang tadi mengganti kata kafir dengan non-muslim, orang yang tadi menghalalkan memilih selain kaum muslim, padahal memilih seorang kafir untuk menjadi pemimpin haram, dia bolehkan, dia halalkan. Berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu diikuti. Maka begitulah cara orang itu disembah. Jangan salah pilih. Ini akhir zaman, salah pilih kita, iman kita hilang. Betul? Ustadz, kan itu demokrasi. Betul, demokrasi, tapi lihat di baliknya itu. Kita tidak menggunakan demokrasi. Sekali lagi, mohon maaf para sekalian. Boleh ada bonus waktunya? Boleh. Ya. Pertanyaan kita hapus saja. Baik. Nggak, nanti kita tanya lagi. Oh, iya. Mau ditambah nggak waktunya gitu. Tuh, belum apa-apa, belum ditanya udah jawab mau. Teh, mau ditambah waktunya? Kang, mau ditambah istrinya? Baik, kau jadikan ini. Baik, nah ini berhasil. Para ulama sepakat, ulama yang menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan diikuti, itu secara ulama tadi disembah. Itulah tagut. Silakan buka kitab Al-Usul Salasah yang menjadi rujukan bagi teman-teman kita di Salafi. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam Usul Salasah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata demikian. At-taghut katsirah, walakinna usuluha khamsah. Taghut itu banyak macamnya, tapi pokoknya ada 5. Yang pertama iblis, yang kedua seseorang yang disembah oleh manusia dan dia ridho disembah manusia walaupun dia tidak memintanya. Orang itu ridho disembah oleh manusia, kan? Ini adalah peliharaannya cukong-cukong yang bermata sipit itu. Ketika jagoan mereka kalah, datang ke Tasikmalaya, keluar, dibukakan pintunya, pintu mobilnya, melambaikan tangan, disambut bagaimana? Prabowo, Prabowo. Hah? Datang jagoan tim kampanye nasionalnya di Jalak Harupat, melambaikan tangan, semuanya Prabowo, Prabowo. Wah, jagoan kita kalah. Oke lah kalau begitu. Baik, calon kita kalah tapi legislatif harus kita pegang. Tapi mereka bingung, ketika legislatif mereka akan pegang, caleg-caleg mereka kafir semua. Oh, ganti kafir dengan non-muslim, bilang Quran Kristen sama, biar diterima. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa, coblos aja, menang duit dah. Lihat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Famasaluhu kamasali kalbin. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu seperti anjing, dibiarkan mulai menyebar propaganda
dihalau diingatkan, ngelel juga. Itulah anjing peliharaan. Demi Allah, itulah ulama sogokan yang Allah sepertikan anjing peliharaan. Betul? Allahu Akbar. Baiklah, berikutnya kita berkenalan dengan Al-Mahdi. Cukup sampai di situ, jangan salah pilih. Loh, kan kita udah sepakat. Persatuan nomor 1, pemimpin baru nomor 2. Ya, saya tidak kampanye ya. Punten DKM, ya, abis kaca letot ya. Aduh, itu biasa. Karena sebentar lagi, Pak Boy. Baiklah, kita berkenalan siapa Imam Mahdi. Ini salah satu dalil terkait dengan akan datangnya Imam Mahdi. Ya, maka sayang kalau ada yang ragu Imam Mahdi akan datang. Tidak sedikit ulama-ulama kita hari ini yang belum yakin kalau Imam Mahdi ini akan datang. Entah hari ini, apakah mereka sudah berubah keyakinan? Rasulullah bersabda, "Laulam yabqa minad dunya ila yaumin." Andaikan tidak tersisa di muka bumi ini kecuali hanya satu hari saja, la tawalallahu dzalikal yaum. Sungguh ada huruf lam tawkid juga. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus di hari itu seseorang laki-laki dari keturunanku, ahlul baiti. Yuwati ismi, serupa namanya dengan namaku, wa ismu abi, nama ayahnya pun sama dengan nama ayahku. Rasulullah tidak menyebutkan siapa namanya, tapi yang ketika kita kenal, coba Prabowo, jawab Prabowo, sebentar kan? Kang, nama Nabi kita siapa Kang? Nabi Muhammad. Nama Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Kang, Nabi kita Nabi siapa Kang? Muhammad. Nama Nabi kita siapa Kang? Muhammad. Tidak ada yang jawab Yasin, tidak ada yang jawab Mustafa, tidak ada yang menjawab Ahmad. Kenapa? Karena itu yang paling banyak disebut dalam Al-Quran kan? Maka ketika Rasulullah tidak menyebutkan siapa namanya, artinya sudah pasti kepada Muhammad. Tapi ada juga ulama yang berpendapat, bukan Muhammad, bisa juga Ahmad. Kan nama Nabi Muhammad itu banyak. Oke, maaf muskilah. Tapi tidak salah juga kalau kita katakan Muhammad kan? Muhammad bin Abdullah, itu namanya. Yamlul arda adlan wa kistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan, kama muliyat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian, petaka dan kemaksiatan. Jadi ketika beliau muncul, kemaslahatan demi kemaslahatan akan ditegakkan, maka tidak ada yang namanya kejahatan. Aman sejahtera. Saking amannya binatang Allah cabut kebuasannya. Satara waladan wasibyan tata'amal bil hayah. Engkau akan menyaksikan nanti ketika Islam zahir, khilafah tegak di masa Imam Mahdi, anak-anak kecil akan bermain-main dengan ular. Ulah kaget lamun aya budak leutik kudaan jeung anakonda. Karena Allah cabut sifat aman mereka. Piton akan menjadi mainan anak-anak. Sekarang coba lihat. Sudah ada anak kecil yang bermain-main dengan ular piton kan? Itu berangsur-angsur akan Allah cabut sifat puasnya. Baik. Hadis berikutnya, kapan Imam Mahdi akan muncul? Rasulullah memberitahukan kemunculan Imam Mahdi. Ubashirukum bil Mahdi. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan akan munculnya Imam Mahdi. Yub'atsu fi ummati. Akan diutus di tengah-tengah umatku. Cirinya apa? Ada ikhtilafi minan nas, ketika peperangan dan persengketaan sesama manusia banyak terjadi di mana-mana. Jadi kalau perang di mana-mana, persengketaan terjadi di mana-mana, isyarat Imam Mahdi akan datang. Tanda yang kedua, wazalazila, dan ketika gempa bumi di mana-mana, longsor di mana-mana, ciri Imam Mahdi akan datang. Kemudian juga fayamlul arda kistan wa adlan, maka beliau akan memenuhi dunia dengan kesejahteraan dan keadilan, kama muliyat jawran wa zulman, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, peperangan, pertikaian dan juga kezaliman. Ya. Baik, kita kenal ciri-ciri Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Ya, Bapak Ibu, punten saya duduk lagi. Duh, punten itu kadianya, Ustaz itu daik cicing kumaha itu. Banyak hadis sahih yang menerangkan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman. Syekh Abdullah Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis dari Madinah saat ini, setelah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Sebelumnya ada Syekh Abdullah bin Baz, meninggal dunia, diganti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Itu muhaddisin, ahli hadis yang terakhir. Setelah beliau ada ini siapa? Yang sekarang mudah-mudahan beliau masih sehat walafiat. Syekh Muhsin Al-Abbad hafizahullah dari Saudi Arabia.
Beliau menyatakan telah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa ada 26 orang sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Artinya 26 jalur periwayatan. Berarti Imam Mahdi ini hadisnya mutawatir. Dan jenisnya yang menyebutkan mutawatir ma'nawi. Artinya di atas hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya Bukhari dan Muslim rahimahullah keduanya bertemu. Yuk, sepakat kita riwayatkan hadis ini. Anda mendengarnya? Iya, saya juga mendengarnya. Yuk kita riwayatkan. Nah, maka ditulis muttafaq alaih. Kedua-duanya bertemu, sepakat hadis ini sahih. Di bawahnya ada Sahih Bukhari, di bawahnya ada Sahih Muslim, di bawahnya ada lagi Sahih Musnad Imam Ahmad. Terus ke bawah sampai Ad-Darimi. Itu tingkatan kekuatan hadis. Berarti yang tidak yakin dengan Imam Mahdi berarti dia menolak hadis-hadis mutawatir. Bagaimana orang hukumnya menolak hadis mutawatir? Para ulama ahli hadis sepakat, jika ada orang yang menolak hadis-hadis mutawatir ma'nawi, maka dia termasuk yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Iman kepada sebagian ayat dan kufur kepada sebagian ayat yang lain. Yakin para bolos sekalian yang hadir di sini Imam Mahdi akan muncul? Ada yang tidak yakin? Ada yang tidak yakin? Berarti semuanya yakin. Baik, cukup. Nah, lihat. Yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang ulama dari Madinah, ahlu sufah, beliau berkata, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi. Nah, Rasulullah memberitahukan bahwa Imam Mahdi ini akan muncul di akhir masa umatku. Ini ada kalimat yakhruju, akan keluar fi akhir ummati, di akhir masa umatku, zaman kita. Karena kita berada di yang terakhir. Setelah kita udah selesai, tidak akan ada lagi kehidupan. Artinya Imam Mahdi akan muncul di zaman kita. Kapan? Saya khawatir tahun ini, para Allah. Kok bisa khawatir tahun ini? Ini perang dunia sepertinya akan segera terjadi. Amerika dengan Rusia sedang panas. Ya, Pakistan dengan India sedang serang sekarang berebut Kashmir. Betul? Ada yang membaca itu? Ya. Iran akan diserang oleh Arab. Arab sekarang menyeru negara-negara Arab dan bersatu, lalu berkumpul dengan negara-negara NATO. Negara-negara NATO menyambut seruan Arab Saudi untuk bergabung memerangi musuh di belakang kalian. Bukankah Rasul menyebutkan kemunculan Imam Mahdi itu akan ditandai dengan kalian akan bersepakat dengan Bani Rum memerangi musuh di belakang kalian. Syatastarikuna bihim, kalian akan bersekutu dengan Bani Rum. Wa ta'khuduna hilfan taman, dan kalian akan mengambil perjanjian yang sempurna bersama mereka. Tuqatiluna aduwwan min waraikum, akan memerangi musuh-musuh di belakang kalian. Saya membayangkan saat itu belum ada informasi seperti ini. Dulu tahun 2001 yang akan diperangi oleh negara Arab umat Islam dengan siapa? Eropa adalah Iran, kalau tidak Iran Rusia, kalau tidak Rusia Israel. Nah, kalau tidak mereka Cina. Ternyata sekarang betul terjadi qadarullah dengan takdir Allah. Betulkah demikian? Nanti kita lihat setelah yang satu ini. Tetap bersama saya. Masih ada waktu. Yaskihillahul gausa. Allah akan memberikan kepadanya minum hujan. Artinya di saat Imam Mahdi muncul, yang tadinya kita kekeringan akan mendapatkan hujan. Sekarang kita masih hujan. Lihat Australia. Sekarang Australia sudah kering. Ingat, Australia mencatat, Australia mengalami kekeringan dengan dahsyat. Ini kekeringan terparah sepanjang umur Australia berada di dekade terakhir ini. Sekarang banyak ikan-ikan yang mati, pantai-pantai banyak yang mendidih, sehingga tidak banyak yang melaut. Ya, ikan-ikan kecil pada mati sekarang, ribuan bukan jutaan. Ada yang melihat itu? Di saat yang sama, Curug Niagara beku menjadi es. Bahkan air terjunnya pun beku jadi es. Itu Curug Niagara. Kenapa bergeser bumi begini? Maka sekarang cuaca tidak menentu kan? Akan dahsyat terjadi. Berarti sebentar lagi peristiwa dahsyat akan terjadi. Apa itu? Yang saya khawatirkan adalah gempa bumi akan dahsyat. BMKG merilis bahwa Indonesia di tahun 2019 ini akan mengalami 2.500 gempa. Dan gempanya lebih dari 10 skala Richter. Bisa 15 skala Richter. Diawali dengan tsunami dan banjir. Ini banjir Papua. Ya.
Ini tanda akhir zaman telah terjadi. Jadi berbarengan dengan kemunculan Imam Mahdi, berbarengan dengan panasnya situasi politik dunia, akan banyak terjadi peristiwa alam untuk mendesain, menyambut kebangkitan Islam. Arab Saudi sudah mulai hijau sekarang. Ya, kenapa? Untuk menyambut sang yang terbaik. Allah akan turunkan hujan di masanya. Jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada. Sudah ada Imam Mahdi, kata siapa? Belum ada. Nanti kita lihat. Masih ada waktu? Masih 2 jam lagi. Enggak ya. Baik, kemudian wa tahrujul ardu nabataha, dan bumi akan mengeluarkan tanamannya. Oh, berarti sebelum Imam Mahdi muncul banyak kekeringan sehingga gagal panen di mana-mana. Banyak kelaparan terjadi. Oh, ketika Imam Mahdi muncul, maka terhentilah kelaparan akibat kekeringan. Terhentilah kemarau akibat tidak hujan. Karena turunnya hujan dan tanaman pun tumbuh. Luar biasa. Wa ya'til mala sihahan, dan beliau akan membagikan harta tanpa menghitungnya. Jadi jangan takut yang sekarang cicilannya masih besar, nanti lunas. Ya Allah, turunkan Imam Mahdi, ya Allah. Ya debt collector rek datang ke imah nagih, ya Allah. Jangan takut, nanti kita kaya raya. Di kapan? Di zaman Imam Mahdi. Ya. Jadi tong hariwang. Ustaz, ayo kita mabi pada nganjung dia, ulah. Ulah, mau dilunasan ke Imam Mahdi. Ya, akan kaya raya nanti. Beliau akan membagikan harta tanpa menghitungnya. Sampai datang dari Rasulullah seseorang yang berkata, ahtaju bil mal di ahli wali waladi. Ya, aku membutuhkan harta wahai khalifah untuk keperluan istri dan anak-anakku. Silakan ambil di sana, di Baitul Mal. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang bisa kamu bawa. Bisa sakarung, bawa sakarung. Luar biasa. Kenapa? Kita akan kaya raya. Kapan? Kalau Imam Mahdi sudah muncul nanti. Jadi yang punya utang sekarang, jangan bersedih. Baik, kemudian wataksiwal masyiyah, kambing-kambing gembalaan akan banyak tumbuh di mana-mana. Saking suburnya bumi pada saat itu. Wata'zimul ummah, dan umat ini pun akan mulia karena kehadiran Imam Mahdi. Kita sekarang dihina, nanti kita akan di atas. Mereka yang kafir, non-muslim, akan berada di bawah kaki kita. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, yakni hajjajan. Beliau akan hidup 7 atau 8 kali musim haji. Nah, Rasul menyebutkan 7 atau 8 kali musim haji. Artinya kemunculan beliau di musim haji. Tahun ini, haji tahun bulan apa? Agustus kan perkiraannya. Kalau Agustus musim haji berarti pemilu sudah ada hasilnya. Rame mual lamun pemilu sudah ada hasilnya. Pasti rame. Ya. Kalau Imam Mahdi muncul di musim haji tahun ini, perhatikan Balkan. Kalau Balkan turun salju, berarti ada kemungkinan besar. Karena Imam Mahdi akan disambut dengan pasukan yang terbaik dari Khurasan. Di saat itu salju turun. Karena kata Rasulullah, "Faidha ra'aitumuh", jika kalian melihat para pembawa panji hitam dari arah Khurasan, datangilah. Fabayyuhu, bergabunglah, berbaiatlah kepada Imam Mahdi. Walau habban ala salji, walaupun harus merangkak di atas salju. Artinya, indikasinya pada saat itu salju turun. Sekarang cuaca mulai dingin untuk beberapa tempat tertentu. Bahkan ada cenderung dingin nanti. Apakah salju akan turun? Wallahu a'lam shawab. Baik. Jadi 7 atau 8 tahun. Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Al-Mahdi min utsrati min waladi Fatimah." Al-Mahdi dari keturunanku, dari garis keturunan Rasulullah, dari anaknya Fatimah. Yang mana? Hasan apa Husain? Said Hasan al-Husaini di dalam bukunya Hasan Husain Al-Town Stories. Hasan wal Husain al-akhbar lam tuzkar. Itu menyebutkan bahwa ketika Rasulullah dan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, Rasulullah SAW dan sahabat Ali radhiyallahu anhu pulang, tiba-tiba disambut oleh Hasan dan Husain berlari mereka. Mereka berlari, Hasan kepada Rasulullah, Husain kepada Ali. Nah, Rasulullah meraih Al-Hasan, diraih Al-Hasan dan dipeluk, digendong. Rasulullah mengelus-elus punggung Al-Hasan, "Ya Ali, hada waladina, hada waladuna Al-Hasan, sayakhruju minhu min zurihi rajulun yuwati ismu ismi wa ismu abihi ismu abi yamnul arwa adan wa kistan kama wayatul man wazaran tusawi bi fil khuluq wala fil khalaq." Wahai Ali, dari anak kita ini, dari sulbinya Al-Hasan akan lahir seorang laki-laki yang namanya sedang namaku.
dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Ya, seperti itu. Nah, artinya keturunan Imam Mahdi ini dari Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Kalau orang Syiah yakinnya dari Al-Husain. Dan sudah ada, dan usianya 2800 tahun. Ya, 2000, bukan 2800, enggak, maaf, bukan 2800 tahun. 1400 tahunan. Ya, karena lahir dari Al-Hasan zaman dulu atau Al-Husain zaman dulu, bukan Al-Hasan. Ya, Muhammad bin Al-Husain, Al-Hasan bin Muhammad bin Hasan Al-Ashqari. Ada juga Muhammad bin Husain Al-Ashqari. Baiklah, kembali. La tunqadu dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti. Yuwati ismi. La tunqadu dunya, tidak akan habis dunia ini hatta yamlikul araba, hatta yamlikal araba, sehingga Arab akan dipimpin rajulun oleh seorang laki-laki min ahli baiti, dari keturunanku. Yuwati ismi, namanya sama dengan namaku, Muhammad SAW. Riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud yang lain dinyatakan yuwati ismi wa ismu abi ismu adi. Ya, baik, pelan-pelan kita percepat ya, waktu kita tinggal sedikit ya. Baik, apa lagi? Nah, sekarang ciri-ciri fisiknya. Kalau tadi keturunannya, ya, kemudian juga sifat-sifatnya, kemudian juga kapan beliau akan datang, ya. Bagaimana situasi saat itu ketika beliau datang. Nah, sekarang ciri-ciri fisiknya. Al-Mahdi minni. Ini hadis dari Abu Daud juga. Ya, Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku. Ajlal jabhati. Jidatnya lebar. Udah mirip kan dengan Imam Mahdi kan? Alhamdulillah. Yang jidatnya lebar udah mirip dengan Imam Mahdi. Ya, orang mambus mirip Imam Mahdi, naon tarangna. Punten saya. Ya, punten kami hari kan. Akdal anfi, mancung hidungnya, tipis hidungnya saking mancungnya tuh. Ya, mancung hidungnya. Yang lul arda qistan wa adlan, akan mau di dunia dengan kesejahteraan dan keadilan, kama mudat jawran wa julman, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman, dan yang lakus sab'a sinin, akan memimpin dunia 7 tahun. Ya, penabolah sering banyak disebut angka 7, ada kemungkinan 7 tahun. Ya. Baik, kemudian kita percepat. As-Sulaimi menyebutkan pada kitabnya Uqadud Durar sejumlah asar yang menggambarkan tambahan ciri-ciri khusus pada fisik Imam Mahdi. Saya meringkasnya sifat-sifat itu dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, giginya Afriqas sanaya. Jadi gigi gunting atasnya ini agak jarang. Ada celah antara gigi depannya. Kang lihat kan gigi guntingnya. Udah mirip. Udah mirip. Agak udah mirip. Ya, agak jarang gigi depannya. Kemudian Bariqas sanaya, giginya putih berkilauan cemerlang. Benten jeung urang, alamun urang seuri koneng. Ya, al-laun al-arabi. Warna kulitnya warna kulit orang Arab. Wal jismu Israeli. Badannya, perawakannya perawakan orang Israel. Syabun marbu', tidak tinggi dan tidak pula pendek. Syabun marbu', pemuda yang sedang-sedang saja. Nah, jadi kulitnya agak kehitam-hitaman, kayak orang Arab Yaman. Orang Arab Yaman agak kehitam-hitaman, tapi bukan hitam Afrika. Ya, Arab Yaman, hitam Arab Yaman. Itulah. Ya. Nah, kemudian pelupuk matanya lebih hitam karena mengkerut. Jadi kelihatannya seperti pakai celak gitu. Eyeshadow, bukan sebetulnya. Ya, tapi karena memang kulitnya agak hitam dan mengkerut. Baik, apalagi ciri-ciri fisiknya? Hasanul wajhi, tampan wajahnya. Jadi wajahnya ini selalu memancarkan cahaya, seolah-olah ada cahaya yang terpancar dari wajahnya. Ya, lihat saja. Bukan. GR. Baik, ya. Jadi orang tuh senang melihat wajah Imam Mahdi. Kemudian yang kedua, kasulihya, janggutnya tebal. Kayak Ustaz Syafiq Reza Basalamah ya. Tebal tuh janggutnya. Jadi orang pinter itu rambutnya dari atas pindah ke bawah. Yang di atas botak, profesor kan gitu ya. Profesor Islam, luhurna botak pindah ke hadap ke dia. Ya. Tapi kata Said Agil Sirot, makin panjang jenggotnya makin. Tapi ini profesor pada pinter-pinter jenggotnya panjang-panjang.
Berarti yang goblok siapa? Baik, punten Prabowo banyak nyindir ya. Aswadu fi khadil aiman khalan. Di pipi kanannya ada tai lalat. Ada tai lalat di pipi kiri kan, pipi kanan mana Imam Mahdi? Enggak kelihatan. Ada tai lalat di pipi kanannya. Ya, kemudian ciri fisik yang lain, ablajul ayun, ya, bagus, gurat dari alisnya itu bagus, lurus gitu, dan juga kelihatan tebal, maksudnya kelihatan bagus, indah, ininya alisnya, jadi tidak kelihatan jabrik, tidak kelihatan kayak ulat, tidak, tapi bagus lah kelihatan, dan itu lurus, jadi wajahnya tuh sempurna lah. Kemudian akhalul ayun, peluk matanya hitam bukan karena bercela. Kemudian perutnya gendut, pahanya agak kecil, agak kurus pahanya. Perutnya gendut udah cukup seperti Imam Mahdi itu. Pertahankan. Tapi pahanya harus kecil. Ya, kemudian di paha kanannya juga ada tai lalat dan ada tanda kenabian di punduknya. Baik. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan Al-Mahdi akan mengimami salat dan dimamumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Minna, dari keturunanku kami, dari keturunan kami," kata Rasulullah, "Ahlul Bait, alladzi yusalli Isa bin Maryam khalfah," adalah seseorang yang nanti Isa bin Maryam salat di belakangnya. Artinya, ketika Nabi Isa turun, yang jadi imam bukan Nabi Isa tapi Imam Mahdi. Di mana beliau akan salat? Aduh, panjang tinggi deh. Beliau akan sholat di sini nih. Aleppo. Sholatnya berjamaahnya di sini, berbatasan dengan Turki. Fil Halab. Di saat itulah Nabi Isa turun. Kenapa di Aleppo? Karena Rasulullah menyebutkan di masjid bermenara putih. Nah, ini masjidnya. Ya, masjidnya di Aleppo nih. Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Yanzil Isa bin Maryam indal manaratil bayda Syarqiyah Damaskus. Isa bin Maryam akan turun di masjid yang bermenara putih, di samping masjid yang bermenara, di samping menara putihnya. Ya, dan itu hanya ada di Aleppo. Masjid yang bermenara putih. Ya. Ya, Syarqiyah Damaskus Timur itu Aleppo. Dan cuma masjid ini yang menaranya putih di Damaskus Timur, yaitu Masjid Umawi yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini langsung nanti Nabi Isa akan turun di sini. Wa imamukum al-Mahdi, dan Imam Mahdi ada imam kalian, Imam Mahdi. Yusawwu sufufakum, meluruskan saf kalian, luruskan dan dapatkan saf kalian. Ketika sedang meluruskan saf kita, salat subuh itu, fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain indal manatil badi asyarqi Damaskus. Lalu Isa bin Maryam akan turun memegang sayap dua malaikat di samping menara putih. Kata Imam Mahdi, "Ta'ala ya Nabi Allah salilana." Imam Mahdi sudah tahu karena beliau juga faham hadis Rasulullah. "Mari Nabi Allah, imami kami salat." Imam Mahdi mundur. Ternyata apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taqaddam hadi ukimat. Ente kaharep, iqamat jangan ente. Tukramatullah hadhil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Bayangkan, Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi. Bayangkan, sekelas Nabi makmum di belakang Imam Mahdi. Betapa mulianya orang menghidupkan sunnah. Bukan karena semata diri Imam Mahdi yang mulia, bukan. Tapi inilah kemuliaan orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman. Kenapa Nabi Isa menolak untuk menjadi imam sholat? Buka Quran Surat Al-Imran 8182, itu jawabannya. Semua Nabi dan Rasul diambil sumpahnya oleh Allah, kalau hidup di zaman Rasulullah, tinggalkan tugas kenabiannya, makmum ke Rasulullah SAW. Surat Ali Imran 81. Jika tidak mau begitu, diancam fasik tuh. Ali Imran 82. Luar biasa. Maka Nabi Isa memenuhi perjanjian itu dengan Allah, tidak menjadi imam sholat. Maka kata Rasul tadi, minna yusallu Isa bin Maryam khalfah, minnal ladzi yusallu fiha khalfah Isa bin Maryam. Dari keturunanku akan ada orang yang salat di belakangnya Imam Mahdi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti mulianya luar biasa. Nah, sebetulnya semua menaranya putih penambah Allah. Ini menara-menara lain dari Masjid Umawi. Nah, baik Bapak Ibu yang mati Allah,
Ini ada satu rangkaian gambaran peristiwa-peristiwa besar yang akan dialami oleh Imam Mahdi ketika beliau muncul nanti. Ya Allah. Nah ini Rasulullah menggambarkan seperti ini. Jadi akan kemunculan Imam Mahdi ini hanya selalu dalam perang dan perang sampai menang. Jadi tidak pernah lenggang dari peperangan. Nah nanti perang dunia ketiga, nah ini yang saya maksudkan Armageddon. Kenapa bang sekalian? Terbitnya matahari dari barat, ini saya tarik bukan di sini posisinya, tapi posisinya di sini. Karena ketika Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Kalau teknologi masih ada, lalu di mana kehebatan Dajjal? Dajjal itu bisa terbang nanti. Dan saking hebatnya terbang, kecepatan terbangnya nanti, kata Rasulullah, adalah seperti awan yang ditiup angin. Jangankan Dajjal, ada Dajjal KW saja, bisa hebat luar biasa. Ya ingat, Dajjal juga ada KW-nya. Nah, jadi Dajjal ayah ori, ada KW. Siapa contohnya Dajjal KW? Sai Baba. Sirdi Satya Sai Baba, begitu jemaatnya memanggilnya. Nah Sai Baba pernah dalam waktu singkat dari India tiba-tiba ada di Jepang. Ya, ada pelajar Jepang bersaksi dan bercerita. Suatu hari aku ikut bergabung dalam pertukaran pelajar. Ketika itu salah satu dari lokasi yang akan kami kunjungi adalah Desa Nilayam Putraparti, India Selatan. Kami dibawa ke kerajaan yang kuno, udik, kampung banget. Tradisional, primitif kata dia. Tapi ternyata disitulah saya bertemu dengan Tuhan saya, Sirdi Satya Sai Baba. Aku saat itu berkata, kenapa sih kita datang ke sini? Kita mau bertemu dengan siapa? Kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Tuhan? Siapa Tuhan kita? Kok Tuhan istananya jelek kayak gini? Katanya. Mereka ngomong gitu. Tuh, itu Tuhan kita. Mana itu ini di depan pakai baju oranye. Sai Baba keluar. Ya. Pernah lihat Sai Baba? Kita lihat Sai Baba. Tuh Kang, waktunya butuh Pak. Oh, alhamdulillah. Gimana lanjut? Sebentar orang muslim. Rasulullah menyebutkan fi akhir zaman sayakhruju dajjalun hum qaribun min salasin. Di akhir zaman nanti akan muncul dajjal-dajjal palsu. Oh, berarti dajjal ada KW-nya. Kata Rasulullah tuh. Hum qaribun min salasin. Jumlah mereka kira-kira, Rasulullah menyebutkan qaribun, artinya takriban, kira-kira 30 orang. Kulluhum yasmuna annahum nabiyyun. Setiap mereka mengaku nabi. Wa minhum imra'atun. Dan salah satu dari mereka adalah perempuan. Ini Sai Baba. Rasulullah SAW menyebutkan dia akan muncul dengan mata yang penuh dengan sihir. Siapapun yang kebetulan berpapasan matanya, bertatapan matanya dengan kedua mata Dajjal, dia akan terkena hipnotis. Begitu pula Sai Baba. Dan kau akan melihat di kepalanya ada sesuatu mirip mahkota. Naon, brekele ya. Tapi sekalian, orang ini datang. Itu Tuhan kita. Ayo sujud padanya, sujud. Dia nggak mau sujud. Ngapain sujud orang jelek? Gimana jelek gini Tuhan katanya. Masa Tuhan jelek kayak gini? Lalu Sai Baba menghampiri pelajar Jepang ini. Sai Baba menghampiri pelajar Jepang ini. Lalu Sai Baba mengginikan tangannya. Saya diperlihatkan ada koin, lalu koin itu diperlihatkan pada pelajar Jepang ini. Hah? Koin dikeluarkan sama Sai Baba. Ini jantungmu kan? Hah? Iya itu jantung saya. Kok engkau tahu? Padahal yang tahu jantung saya cuma saya, dokter yang memeriksa saya, yang mengoperasi saya dan ibu saya. Kok Anda tahu? Karena aku Tuhanmu nak. Ibumu sekarang sedang dioperasi jantung kan? Ya, aku akan menyembuhkan ibumu. Sebentar lagi ibumu akan telepon. Tunggu telepon dari ibumu ya. Akan aku hidupkan dia. Pergi. Berapa kemudian? 10 menit kemudian telepon tuh ibunya. Nak,
kamu ada di mana nak? Kamu masih ada di desa Nilayang Putra Parti nak? Iya ibu selamat, terima kasih. Puji Tuhan ibu selamat. Bukan puji Tuhan nak, puji Sai Baba nak. Sai Baba lah yang menyembuhkan ibu nak. Dialah Tuhanmu. Oh iya ibu, dia sudah ada di depan saya. Plak ibunya pingsan. Dalam waktu singkat, Sai Baba saja, apalagi Dajjal nanti. Ya, bayangkan. Dahsyat fitnah Dajjal itu. Sihirnya dahsyat. Maka ada salah seorang di antara kalian, yahujjah bihujjatidi. Yaqumu bi amaman Dajjal yahujjah. Dia berdiri di hadapan Dajjal untuk menghujahnya bihujjati dengan kemampuan iman Islamnya. Falam yataqaddam amamah, maka tatkala datang dan berhadapan dengannya. Sara tabi'an lahu haqqat tabi'in. Tunduklah dia kepada Dajjal menjadi pengikut Dajjal yang setia. Jangankan sekelas Dajjal, ada ulama Arab datang ke orang ini. Ya. Orang ulama Arab ini berkata, "Kamu Dajjal," kata Rasulullah. "Oh, aku Dajjal. Aku Tuhan kamu. Kamu bisa memanggil saya Krishna, kamu bisa memanggil saya Yesus, dan kamu bisa memanggil saya Allah." Kamu makin kuat, kamu tidak Dajjal. Sebentar. Kalau engkau tidak yakin aku Tuhan kamu, apa yang bisa dilakukan Tuhanmu? Sebutkan. Maka apapun yang disebutkan oleh Syekh tadi, Sai Baba bisa mewujudkannya. Maka apa yang terjadi? Ulama ini sekarang menjadi pengikut Sai Baba. Di Indonesia banyak pengikutnya, di Magelang, Surabaya, Jakarta, Bandung juga ada. Paling banyak di Magelang. Pemimpin pengikut Sai Baba itu disebutnya Deputi. Ya, Anand Krishna. Pernah mendengar Anand Krishna? Anand Krishna itu pimpinan Deputi untuk Indonesia. Baiklah, cukup sampai di situ dulu, Bapak Ibu. Perang demi perang akan banyak terjadi. Ya, para boleh mati Allah. Ini ada beberapa pernyataan. Ya. Ini gambaran perangannya. Yang pertama diperangi oleh Imam Mahdi terjadinya akan perang melawan Arab. Kenapa akan perang melawan raja-raja Arab yang munafik? Karena Arab Saudi sekarang sudah berubah, Bapak Ibu. Negara Arab ini sekarang sudah, Masya Allah. Saya sudah istighfar berkali-kali menyaksikan Arab Saudi hari ini. Kenapa? Perang pertama yang dilakukan Imam Mahdi justru memerang Arab. Karena Arab ini sudah dipegang raja-raja yang munafik. Muhammad bin Salman telah melakukan kebijakan yang gila, Bapak Ibu. Saya sudah 2 kali bertemu dengan 2 orang Arab yang pernah tinggal di Jeddah dan juga pernah tinggal di Riyadh, ya, kemudian juga di Madinah. Mereka geleng kepala ketika saya tanya bagaimana Arab hari ini menurut bapak-bapak sekalian. Mereka tidak bicara banyak. Dan ternyata di Jeddah ada perkampungan Cina. Dan sekarang Cina merajai Arab Saudi. Lihat, di Jeddah ada Chinatown. Ada kampung Cina. Dan mereka sudah menguasai. Saya khawatir memang Cina ini akan betul-betul kita perangi. Betul kata Rasulullah, kita akan perangi. Dan kita yang akan pertama memerangi mereka. Rasulullah bersabda, "La ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman sigaral a'yun, zumfal uruf, juludul ahmar, wa wujuhum kal majanil mutraqah." Kiamat akan datang, tidak akan datang pada kita kiamat sehingga kalian berperang dengan kaum, dengan bangsa yang sipit mata mereka. Kulit mereka merah, hidung mereka pesek dan wajah mereka bundar seperti tameng, lebar. Bangsa mana? Cina. Rasul tidak menyebutnya Cina, tapi Rasul menyebutnya Turki. Adapun Turki hari ini Rasul tidak menyebut Turki, Konstantinia. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan utubul lima walau bisin, tutur daimu walau sampai ke negeri Cina? Karena saat itu Cina Muslim dan Cina diislamkan oleh Zulkarnain. Ingat para sekalian, Indonesia sudah tersentuh oleh tauhid Islam sejak zaman Nabi Musa. Siapa? Zulkarnain yang mendakwahkan Islam sampai ke Indonesia. Betulkah demikian? Kita bahas dalam tema khusus Ya'juj dan Ma'juj. Kita bahas itu. Ternyata Islam sudah menyentuh tanah air kita di masa Nabi Musa alaihissalam, jauh sebelum Rasulullah lahir. Ini penelitian saya, studi literatur saya. Kok bisa demikian? Nanti Allah. Nah, setelah memerangi raja-raja Arab, Rasulullah menyebutkan setajuna jaziratul Arab. Wa kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkan kalian atasnya. Jadi bukan Israel yang pertama diperangi, bukan Rusia, bukan Cina yang pertama diperangi Imam Mahdi. Tapi siapa? Raja-raja Arab yang munafik. Lihat penuh sekalian sekarang. Ramadhan di Arab Saudi. Diizinkan di hari-hari tertentu nanti, di hari libur, pakaian bikini di pantai Arab. Di Jeddah, dilihat.
Di Dubai, udah dari dulu tuh di Dubai. Saya datang ke Laut Mati di Jordania. Itu para di kolam renangnya. Bikini semua. Wajahnya wajah Arab. Ya Allah. Sementara jemaah saya bercadar, itu banyak yang bercadar. Maka mereka malu. Ya, karena kita sarapannya di sana, di Laut Mati. Ya, di Laut Mati, tempat dibenamkannya kaum Sodom dan Gomorrah. Bapak Ibu yang mau nanti akhir tahun Desember kita ziarah ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Umroh plus Masjidil Aqsa. Kita akan kajian di negeri para nabi dan rasul. Ya, yang mau nabung dari sekarang. Ini promosi Ustaz. Yang kedua, perang melawan Persia. Nah, saat itulah kita akan bergabung dengan Bani Rum, kata Rasulullah. Kalian akan bergabung dengan Bani Rum, Eropa, untuk memerangi Iran. Untuk memerangi Iran. Setelah perang melawan Iran, ghanimahnya banyak. Bani Kalab Rasul menyebutnya. Ghanimah dari Bani Kalab ini banyak, sehingga cemburulah Eropa. Nah, dalam Islam, ghanimah nggak boleh dibagikan pada non-muslim. Maka ghanimah dibagikan pada pasukan muslim. Nah, mereka tidak kebagian. Marah tuh Eropa, kan perangnya bareng. Kan kita juga ikut perang. Kenapa kita tidak disebut tidak dibagi ghanimah? Enggak, ghanimah hanya untuk orang beriman. Marah mereka. Maka seseorang mereka mengangkat salib. Salib menang, salib menang. Maka orang Islam malah, cuk sah salib menang, orang Islam menang, disuntrungkan, jatuh, meninggal dunia. Maka yang menyuntrungkannya pun, yang mendorongnya jatuh pun dibunuh. Maka Romawi mundur, berkhianat kepada kaum muslimin, membentuk koalisi multinasional di bawah 80 bendera. Ya'tuna sam'ala tahta samanina raya. Tahta samanina raya. Mereka datang ke Amak dan Dabik Turki, berbatasan dengan Aleppo, di bawah 80 bendera, artinya 80 negara. Walikurayatin isna asar alaf junudan. Setiap bendera, satu bendera 12.000 pasukan, berarti hampir 1.960.000 pasukan akan menguasai Turki dan berhadapan dengan pasukan Imam Mahdi di Aleppo. Ya, di saat itulah Dajjal keluar. Di Aleppo lah, di Mesir bermenara putih inilah Dajjal bertemu dengan Nabi Isa. Kalau itu terjadi belakangan ini, para sekalian, wallahu akbar, kita akan bertemu dengan nabi-nabi kita. Coba kita lihat ini, para sekalian, beberapa isyarat pertempuran ini akan terjadi. Ini isyarat untuk terjadinya pertempuran, beberapa langkah. Pertama, Rasulullah bersabda begini. Dari Janab binti Jahsin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqadha min naumih. Dari Janab binti Jahsin, Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya di Mekah. Lalu Rasul bersabda, la ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada Tuhan selain Allah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yawma min rabbi Ya'juj wa Ma'juj mislah hadih. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ini 14 abad yang lalu. Hari ini tidak ada lagi lubang, tidak ada lagi hijab antara kita dengan Ya'juj Ma'juj. Dan siapa yang Rasul sebutkan bangsa Arab? Baik para muslimin yang mati Allah. Palestina bangsa Arab bukan? Bagi kita ya, bangsa Arab. Irak, Suriah, Mesir, Libya, Tunisia, Yaman, Afghanistan. Bagaimana kondisi negara mereka? Hancur. Ya. Inilah para pemimpin yang zalim tadi yang menyebabkan kehancuran tadi. Apakah mereka ini anak buah Ya'juj Ma'juj? Iya. Sebelum Ya'juj Ma'juj muncul, akan muncul orang-orang yang berperilaku seperti Ya'juj Ma'juj, membantai umat Islam sehingga umat Islam melaksanakan hidangan di atas mangsa makanan di atas hidangan atas meja. Inilah mereka. Ya. Vladimir Putin tidak mau kehilangan minyak Timur Tengah. Buru-buru dia bekerja sama dengan Bashar Assad. Bashar Assad kewalahan menghadapi kaum muslimin yang militan. Maka dibantu Rusia, dibantailah kaum muslimin di sana. Pertama kali dibantai di Daraa. Dia pun ingin menjadikan Timur Tengah ini ada dalam genggaman Vladimir Putin. Maka dia pun bekerja sama dengan pemimpin Mesir yang Syiah, Abdul Fattah As-Sisi yang menggulingkan Muhammad Morsi. Dia Syiah para Allah. Lalu ketemu dengan rivalnya dengan partnernya yang sejati, dibuatkanlah MOU untuk menguasai dunia, berbagi saling menguatkan. Israel tahu Amerika akan berkhianat, maka Israel menggait Rusia. Maka dibikin MOU untuk menguasai dunia. Hasilnya diserahkan kepada eksekutornya di lapangan. Siapa eksekutornya? Iran. Vladimir Putin pun ketemu dengan eksekutor di lapangan, Iran. Dan Iran tidak sendirian. Iran akan mencari partner kerjasama dengan negara-negara Islam terbesar di dunia. Siapa?
Baik, Muslimin. Di mana ada Iran, di situ ada Yahudi. Di mana ada Syiah, di situ ada Zionis. Pasti. Nih, kata Benyamin Netanyahu. Dia sendiri yang bilang begitu. Punten Bapak Ibu, panjang kan waktunya. Gimana tampangnya? Jangan musuhan ya, damai dulu. Baik. Baik. Atau selesai dulu, nanti dilanjut berikutnya. Lanjut tidak? Kajian berikutnya. Lanjut kajian berikutnya ya. Baik, ini Prambolo. גברתי היושבת-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי הממשלה, חברי... Ini sebetulnya filmnya 23 menit aslinya, ceramahnya 23 menit. Dan kami tanyakan kepada Syekh Muhammad dari Qatar. Syekh Muhammad ini istrinya orang Bandung. Jadi ketika datang ke Bandung, ke Buah Batu, kita audiensi dengan beliau. Nah, kita tanyakan tentang hadis ini. Tentang ini. Kan ini subtitlenya dalam bahasa Arab. Kita tanyakan pada beliau, apakah ini sama dengan itu? Karena beliau pintar bahasa Ibrani, bahasa Israel. Karena muafik. Ya, betul. Ini terjemahnya kata beliau. Baik, kita terjemahkan ya, Prabowo. Nah, ini pimpinan Knesset. Ini si Filipni, Menlu Israel yang gagal menjadi Perdana Menteri, dan ini Ehud Olmert, mantan Perdana Menteri sebelum Benyamin Netanyahu itu untuk periode yang ketiga. As-Sayyidur Rais Tahya, yang saya hormati, pimpinan Knesset, Parlemen Knesset. הכנסת, חיילי צה"ל שאיתנו, אנחנו עוברים ימים קשים Audul Majlis Tahya, para anggota parlemen yang saya hormati, Knesset, של שכול ויגון, של סבל והקרבה, Wadi aku li syahr Ramadan Karim. Inginnya aku mengatakan pada orang-orang Syiah, selamat ibadah Ramadan. של הרס וחורבן, Basun adri anakum ma tasumun. Walaupun sebetulnya saya tahu kalian sesungguhnya tidak saum. Walaupun saya tahu sebetulnya kalian tidak saum. Kata siapa? Benyamin Netanyahu. אבל גם ימים של רוח גדולה, Ada sebuah kampus mengundang Jalaluddin Ahmad ceramah tentang keutamaan saum Ramadan. Dia datang membawa 2 orang Iran pakai kaos putih pendek, dan di sininya ada lambang kepala kelinci, Playboy. Ngerokok tuh 2 orang Iran tadi. Bro, iya nurek ceramah teh. Nya, cuta ceramah keutamaan Ramadan Jalaluddin Ahmad. Ya. Dan dia bawa orang Iran ngerokok begini. Betul kan apa yang dikatakan Benyamin Netanyahu? Basun adri annakum matasumun. Walaupun saya tahu sebetulnya kalian tidak saum. שמפעמת בלב העם ומאחדת אותו. Ma yajri bil Iraqil yawm amrun khatir. Apa yang terjadi di Irak? Tragedi ISIS, dan munculnya ISIS maksudnya bukan tragedi, munculnya ISIS di Irak adalah sesuatu yang kami khawatirkan versi mereka. לב כולנו החסיר פעימה כשחיילינו יצאו לקרב כדי... Ana utalibi bi jama'at Rawafid. Saya menuntut kepada kumpulan orang-orang Syiah. Rawafid jama' dari Rafidah. Rafidah istilah lain bagi Syiah Isna Asy'ariyah yang ada di Iran. Rafidah itu artinya menolak Islam kita, menolak Quran kita, menolak hadis kita, menolak salat seperti kita, menolak bergabung bersama kita, menolak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka disebut orang yang menolak. Rafidah, jamanya Rawafid. Saya menuntut kepada jemaah Rawafid, jemaah Syiah, להגן עלינו. ולב כולנו דואב Fala nasa'anna nahnu sanana adina Rafidiyah. Maka janganlah kita lupa, sesungguhnya kitalah yang menciptakan agama Syiah itu. Abdullah bin Saba, Yahudi dari Yaman. Dialah yang menciptakan Syiah di zaman Ali bin Abi Thalib. על חדר משפחות החיילים שנפלו והאזרחים שנפלו בערים, Wahum yahdurun mautotasis, dan mereka wajib melayani kita sejak mereka kita gagas. Secara ideologi Abdullah bin Saba, secara politik Khomeini tokohnya. Abdullah bin Saba di zaman Ali tahun ke 23 Hijriah, maaf, 23 tahun
tahun ke-33 Hijriah. Bukan tahun ke-33 Hijriah. Ya antara itulah. Ya bukan tahun 3361 ya. Tahun ke-61 Hijriah. Tahun ke-61 Hijriah. Ya, munculnya Syiah oleh Abdullah bin Sabah. Adapun tahun 1979 itu secara politik, secara ideologi di zaman Ali. משפחות שאיבדו את בניהם ויקיריהם. Yajibu musadatum bijamil wasaili. Wajib mereka membantu kita di dalam segala urusan. כולנו כואבים את היגון, כולנו מתפללים לשלום פצועינו. Kulano, itu artinya murtabitun. כולנו מייחלים להשבת הביתה בשלום. Wujudu Israeli murtabitun bidini rafidi. Subhanallah. Ini pasti pernah. Ini jelas sekali pada Allah. להשבת הביתה בשלום של חיילינו. Wujudu Israeli murtabitun. Eksistensi Israel terkait erat. Sekali lagi, eksistensi Israel terkait erat כולנו מייחלים להשבת הביתה bidini rafidi dengan agama Syiah. בשלום של חיילינו החטופים אלדד רגב, אהוד גולדווסר Syukran, terima kasih. וגלעד שליט. Gilad Salib, terima kasih. Baik, para muslimin mati Allah, aduh sayang sekali ya waktunya singkat. Bapak Ibu, 1 menit boleh? Baik, 1 menit saja Allah. Inilah isyarat beberapa perang itu akan terjadi. Apa itu? Setelah tadi kita melihat persekutuan-persekutuan ini, yang ini menimbulkan adanya petaka di tanah Arab, lalu bagaimana berikutnya akan ada di tanah Asia. Ya, ini di tanah Arab, berikutnya di Asia. Indikatornya apa? Ini perselisihan. Ya, CIA meminta maaf kepada keluarga Usamah bin Laden dan Usamah bin Laden. Ketua CIA, Direktur CIA mengatakan kalau ternyata Usamah tidak pernah terlibat dalam penghancuran WTC. WTC hancur bukan oleh Usamah bin Laden, tapi oleh orang dalam dari Amerika sendiri. Kenapa baru sekarang bilang? Bukankah Komisi 911 sudah menyebutkan di tahun yang sama 2001 kalau Usamah tidak terlibat, tapi tidak didengar. Tapi setelah umat Islam dibantai, Usamah difitnah, Al-Qaeda difitnah, ratusan dan masjid dihancurkan dan ribuan umat Islam dibantai, baru mereka minta maaf. Artinya apa? Akhirnya Amerika menarik semua pasukannya dari Afghanistan. Lalu Afghanistan kembali diserahkan kepada Taliban. Artinya pasukan Panji Hitam Taliban Afghanistan sekarang sudah berkibar kembali. Panji hitam itu sudah berkibar di bumi Afghanistan. Yang kedua, itu pasukan pertama, pasukan inti Imam Mahdi, Khurasan, Ashabul Tisud. Rasulullah menyebutkan, Yakhruju min Khurasan rayatun sudun, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. Jam 9:30 lebih ya? Masya Allah. Akan muncul di bumi Khurasan para pasukan pembawa panji hitam. Mereka tidak akan terkalahkan oleh siapapun sampai panji hitam mereka dikibarkan di Palestina. Yang kedua, pasukan Imam Mahdi itu adalah pasukan Ahlus Syam. Hari ini PBB memutuskan, beberapa waktu yang lalu PBB memutuskan solusi konflik Palestina-Israel cuma satu, 2 negara. Palestina akan terpisah dari Israel, ibu kotanya Ramallah. Israel tidak akan pernah lagi menyakiti Palestina apabila menguasai Yerusalem sebagai ibu kotanya. Orang-orang Palestina tidak terima. Akibatnya apa? Mereka berdemonstrasi meminta Presiden Mahmud Abbas mundur. Hal ini menguatkan persatuan dan akan bangkitnya Ahlus Syam, Suriah dan Palestina. 2 pasukannya. 1 lagi. Mana 1 lagi? Insya Allah nanti. Indonesia insya Allah. Nah, Indonesia 1 lagi. Ini perang selain. Ini isyarat nampaknya perang ini akan terjadi. Rasulullah menyebutkan umat Islam di akhir zaman akan berperang dengan India. Pakistan Islam bukan? Islam. Rasulullah menyebutkan dalam perang akhir zaman, menjelang Imam Mahdi muncul, umat Islam kalian akan berperang dengan Hindi. Rasul menyebut Hindi artinya India. Pakistan berebut dengan India, wilayah Kashmir. Mereka mengatakan Kashmir tidak akan pernah jadi bagian dari India. Terbukti penonton sekalian kalau Rasulullah menyebutkan kita akan berperang dengan India. Yang kedua, kebusukan para pemimpin Arab. Malaysia sudah mengkritik Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab yang gegabah. Datang Pak Presiden, di luar para ulama dari Uighur datang, mereka ingin bersilaturahmi dengan Anda. Jauh mereka datang ke sini ingin bertemu dengan Anda.
sampai sore presiden tidak keluar menemui mereka. Pak Presiden, itu mereka di dalam. Mohon maaf, saya tidak bisa keluar menemui mereka. Kenapa Pak Presiden? Mereka jauh-jauh datang dari Uighur. Ini punten diralatkan. Ini cerita Pak Din Samsudin, sehingga beliau mundur dari ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Watimpres. Apa kata beliau? Cina melarang saya bertemu dengan mereka. Uighur jauh-jauh datang ingin bertemu, bersilaturahmi dan menyampaikan permohonan untuk bantuannya agar dilindungi. Ternyata tidak ditemui ya Presiden. Sampai mereka pulang dalam keadaan kecewa. Raja Salman meminta dunia melawan Iran. Vladimir Putin bersitegang dengan Donald Trump. Ini adalah bibit-bibit perang dunia. Kalau perang dunia ini terjadi, artinya Imam Mahdi dengan pasukannya sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kembalilah pada pangkuan dan Quran dan Sunnah, berjamaah agar ada dalam satu sentral komando, maka Allah akan memberikan khilafah. Jika kita sudah layak, kapan kita layak? Kalau kita menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan dan kita sudah punya imam, maka saat itulah khilafah akan tegak. Idza kanatil juyus khairul juyus jatuh nasrullah. Jika kalian pasukan sebaik-baik pasukan, maka kalian akan mendapatkan pertolongan Allah, kata Rasulullah. Maka dari itu, saya memberikan saran pada teman-teman, ini kasih sayang saya, yang belum menikah, menikahlah esok hari. Kalau nanti Imam Mahdi sudah datang, KUA tutup seluruh dunia. Baik, barangkali itu Bapak Ibu, mohon maaf peperangan demi peperangannya tidak bisa saya perlihatkan.